warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk kita semuanya. Pagi hari ini saudaraku, sahabatku, Ki Bayu Sima sedang berada di salah satu masjid di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini bernama Masjid Al-Ishaq. Ada sebuah makam yang terdapat di sebelah barat masjid. Beliau adalah Yai Haji Muhammad Ishaq. Beliau masih keturunan darah biru. Beliau seorang ulama yang ditugaskan oleh sang ayah untuk berjuang berdakwah di Ponorogo bagian timur. Kayak apa perjuangan beliau? Yuk bersama-sama kita telusuri. Tetap semangat bersama Ki Bayu Sima. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, Masjid Al-Ishaq ini masih tetap melalui budaya di mana masih nampak jelas beduk yang merupakan tinggalan Yai Muhammad Ishaq terpampang di sana, dan beberapa banner terpasang untuk menunjukkan aktivitas dari kegiatan takmir. Di sana ada para imam yang mengimami Masjid Al-Ishaq, juga ada susunan pengurus takmir masjid yang dikomandani oleh Bapak Daman Nuri. Nah, sahabat Ki Bayu Sima yang berbahagia, ini Ki Bayu masuk Masjid Al-Ishaq dari arah pintu selatan. Ya Allah, masjid yang begitu kokoh, masih terpelihara dengan di pojok tenggara ada rak yang digunakan untuk mekeno dan sarung. Tergantung di sana dekat rak itu ada kentongan dan tapuhnya, peninggalan Yai Muhammad Ishaq yang merupakan seruan kepada masyarakat Coper kala itu untuk memberitahukan bahwasanya Masjid Al-Ishaq masih kosong. Tong 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 tong, begitu bunyi kentongan yang diserambi tadi beduk, yang meskipun dari warga sudah masuk di masjid kotong-kotong, tapi seberapapun masih tetap sedang dengan beduk yang berbunyi deng deng deng. Begitulah cara dakwah beliau pada kala itu. Sahabat Ki Bayu Sima, bahwasannya yang Muhammad Ishaq ini putra kelima dari yang Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Kita lihat di sana ada imaman yang begitu reliefnya kaligrafi Al-Quran. Di sana juga ada mimbar yang terbuka tanpa ada satir, menunjukkan bahwasanya dulu waktu yang Muhammad Ishaq berdakwahnya membaur dengan masyarakat tanpa ada jurang pemisah. Kiai Haji Muhammad Ishaq bersaudarakan 9 dari Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu Yai Abdurrahman, Yai Yakub, Yai Ismail yang ketiga, yang keempat Yai Bukhari, yang kelima Yai Muhammad Ishaq yang makamnya di Coper ini. Kemudian yang keenam beliau Ibu Khalifah, yang ketujuh Yai Ilyas, yang kedelapan Yai Banjarsari, sedangkan yang kesembilan ini Raja Selangor Malaysia. Luar biasa, beliau bernama Yang Zainal Abidin, Raja Selangor, putra Ponorogo dari Yai Ageng
Muhammad Besari. Kita saksikan di sana ada pancang-pancang soko ya, yang jumlahnya ada 36. Kalau kita lihat dari arah samping, di sana ada atap sejumlah 3, menunjukkan dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita dikembalikan, dan dari tanah pula kita akan dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, para sahabat Kibayushima yang berbahagia, itulah masjid yang komplit dengan tempat-tempat yang lainnya. Kita menuju ke makam Kibayushima lewat sebelah kiri. Kiri masjid, nampak di sana ada gapuro masuk. Assalamualaikum ya haladiyar, antum salafna wa annabikum lahikuna insyaallah. Jalan menuju ke makam itu di paving, dan di pojok jalan menuju ke makam beliau Yai Muhammad Ishaq tertulis mohon doa restunya untuk dibangunnya makam Yai Muhammad Ishaq ini. Sudah cukup bagus sebetulnya, tapi pihak Masjid Al-Ishaq menginginkan lebih luas lagi untuk area makom, karena biasanya para peziarah itu tidak cukup di tempat makom yang ukurannya kurang lebih 4 kali 6 meter. Kita saksikan para sahabat Kibayushima yang berbahagia, pintu makam, pintu utama untuk masuk di makam Yai Muhammad Ishaq ini masih tertutup. Ada sound system dan ada jajaran para putra beliau, di mana Yai Muhammad Ishaq ini berputrakan 14 putra dan putri. Setelah ibu Nyai wafat, ibu Nyai yang pertama wafat dan berputrakan 10 orang, diantaranya Nyai Asbiyah, kemudian Kiai Androgi, kemudian Kiai Asbiyah, Yai Yusuf, Yai Kusnan, yang ke-6 Yai Thayyib, dan ke-7 Yai Muhammad. Kemudian yang ke-8 Yai Husain, Yai Hisam. Kemudian yang ke-9 itu Yai Ibrahim. Yang ke-10 dari istri yang pertama yaitu Yai Kastubo. Nah, ini di sebelah kanan putra-putra beliau dari istri yang pertama. Sedangkan di sana ada makam yang di sebelah kiri ya, sebelah barat itu. Kalau kita menghadap ke utara itu sebelah kirinya ya. Sebelah kanan makam Yai Muhammad Ishaq. Di sana putra-putra beliau dari istri yang kedua. Nampak jelas di sana ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang paling dekat ini ibunda, nyonya atau Nyai Ishaq yang kedua, berputrakan 4 yaitu Yai Ismail, kemudian Nyai Mattohijah, yang keempat Yai Abdurrahman, dan yang keempat itu Yai Martorejo. Para sahabat Kibayushima dimanapun berada, para putra beliau sekarang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Ada yang ikut pamannya di Malaysia, ada yang sampai di Jakarta, ada yang tersebarlah di seluruh Nusantara. Dan setiap kali haul beliau yang Muhammad Ishaq
maksimal dari keluarga itu bisa berkumpul kembali. Nah, para sahabat Kibayushima yang berbahagia dimanapun berada, itu apabila kita usai dari tawasul kita, itu kita tetap bisa mampir kembali ke masjid ini. Alhamdulillah ada rencana pulang sebetulnya Kibayushima, namun ada feeling bahwasanya pintu makam yang Muhammad Ishaq bisa dibuka, dan alhamdulillah ternyata Kibayushima juga diizinkan untuk bisa masuk di dalam makom utama. Nah, sahabat Kibayushima yang berbahagia, kita saksikan di sana ada 2 nisan ya, ada 2 nisan. Ini kalau kita lihat bentuk maisannya, bentuk nisannya itu sama antara makom yang Muhammad Ishaq dengan sebelah timurnya, artinya sama-sama lelaki ya, karena bentuknya memang ada keperbedaan kalau nisan laki-laki dan perempuan. Ini bisa jadi, mohon maaf, adalah putra pertama dari yang Muhammad Ishaq. Bisa kalau tempo dulu para sahabat Kibayushima, putra mbarep itu putra mahkota ya, disejajarkan dengan bapaknya, atau bisa jadi adalah Nyai Muhammad Ishaq, istri yang pertama, bisa jadi, wallahu alam. Nah, ini kita saksikan di sebelah barat makom dalam itu ada silsilah ya, silsilah baik dari Prabu Brawijaya, kemudian ada silsilah beliau yang Muhammad Ishaq, dari silsilah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sampai beliau panjenenganipun yang Muhammad Ishaq. Kalau dilihat dari silsilahnya Prabu Brawijaya, di sini yang Muhammad Ishaq ini turun yang ke 9 ya, Brawijaya 5, kemudian Raja Sawardana yang Purwo Waseso, kemudian Pandan Seto, Kertabumi, Grindawardana, Raden Udara, kemudian bapak dari yang Muhammad Ishaq yang Anom Besari, yang Hasan Besari, yang Ageng Muhammad Besari, kemudian panjenenganipun yang Muhammad Ishaq. Itu keturunan dari Prabu Brawijaya. Kalau silsilah dari keturunan Kanjeng Nabi ini, yang Muhammad Ishaq ini sudah jatuh yang ke-18 ya, luar biasa, ke-18. Kompletnya bisa disaksikan, ini catatan dari sahnya. Ini ada yang bertanggung jawab ya, dari referensi mana, sehingga tidak asal menulis. Nah, para sahabat Kibayushima, assalamualaikum. Yang Muhammad Ishaq, ya Allah, antum salafna wa anabikum lahikuna insyaallah. Terima kasih bertawasul kita kepada beliau yang Muhammad Ishaq. Para sahabat Kibayushima, saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya teruntuk kita.